Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Eca, aku benar Eca. Alhamdulillah aku ketemu sama yang banyak orang cari dan Masya Allah. rezekinya ketemu sama aku. Aku yang rezeki ketemu Teteh. Masya Allah Teteh mau Sama-sama rezeki. Teh Ayun dari Resya Syahtia. Coba ditebak orang mana? Orang mana coba? Orang Bandung. Kirain aku orang Pakistan. Karena ada Syahtia. Syahrul kan. Nggih. Tapi Syahrul Gunawan bukan orang Pakistan. Oh iya juga ya. Masya Allah sekali ini namanya harus aku apalin dulu karena saking seluar biasa itu. Panjangnya ya, Teh. Seluar biasa itu. Tapi dari mana Ecanya Teh? Dari Resya. Oh, Resya. Panggilan kecil aku itu Eca. Jadi Lita hari ini mau nyogok jadinya ya, mau nodong Teteh banyak pertanyaan yang memang Lita basically Lita nggak tahu. Nah ini Teteh ahlinya dari masalah make up, dari masalah skincare, yang pastinya Lita ngundang Teh Eca ke sini, otomatis Lita ngobrolnya tentang yang syar'i. Nah itu Teh. Karena Teteh suhunya, Masya Allah. Teteh ahlinya. Udah kalau dibilang suhu agak berat ya. Gimana gitu ya, sama-sama masih belajar lah Teh ini, sama-sama sama teman-teman sama semua, nggak ada yang ini guru ini murid, nggak ada, semua sama sih buat aku gitu. Aku mungkin masih kelas 1 ya, Teh. Aku kelas 1 kelas setengah. Jadi karena aku naikkan Teh Lita. aku jadinya pas ketemu Teh Eca, aduh ini aku make up bener nggak ya? Pas dipenten gitu kan, ini 7 nih nilainya nih. Pas ternyata ketemu akunya nggak make up. Iya makanya, aduh jadi malu ini gimana. Tapi alhamdulillah ini bener Teh berarti ya. Iya bener, Ya, udah kayaknya ya. bagus ini. Next jadi MUA. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan make upnya yang diridhoi Allah ya Teh. Amin, Dan amin, diridhoi Allah sesuai dengan tujuan dari para MUA syar'i. Nah itu yang mungkin akan kita obrolin juga Teh. Teh Eca di bidang ini, di profesi ini udah berapa tahun berjalan Teh? Sebenarnya kalau mau dihitung mundur itu udah lama banget ya Teh. Saya juga mulainya itu dari makeup konvensional dulu, kalau boleh dibilang konvensional karena masih belum hijrah syar'i gitu. Itu dari tahun 2013 akhir lah, 2014. Sampai akhirnya memutuskan ke makeup syar'i itu baru 2019-an. Baru-baru ini sih sebenarnya. 3 tahun ya Teh? 2019 baru memutuskan yakin. Tapi terjun kembalinya mungkin di 2020. Tapi hitungannya berarti Teh ada di profesi ini dari 2013, Iya, 2009 ya? 2014 lah, 2014 sampai sekarang. Sampai sekarang, aduh alhamdulillah. Udah lama ya, angkatan lama. Iya, tapi banyak lika-likunya. Oh iya, Pasti dari karena Teteh merasakan di dua halnya, di konvensionalnya, di syar'inya. Nah, ini langsung to the point aja nih. Udah kayak lagi di sidang apa gitu ya Teh? Gimana ya, jadi nanti dulu. Apa mau pulang sekarang gitu ya? Nah itu mungkin akan menjadi pembicaraan kita ini, mungkin akan menjadi pro kontra untuk beberapa orang ya. Cuman memang harus disampaikan karena itu tujuan dari makeup syar'i tadi ya Teh. Ya. Pasti Teteh punya alasan dari ini aku memutuskan buat jadi MUA-nya pun itu udah pasti udah menemukan banyak pertentangan. Akhirnya memutuskan untuk jadi MUA. Nah setelah itu Teteh dari konvensional untuk hijrah menjadi makeup syar'i juga pasti ada alasannya. Nah itu alasannya kenapa Teteh mau yakin banget tuh. Sebenarnya kalau ditanya kapan nih yakinnya, tepatnya itu saya juga nggak tahu ya, tapi tiba-tiba datang aja langsung dari panggilan aja, kayak tergerak gitu. Memang sebenarnya udah lama juga tahu kalau makeup itu nggak boleh pakai bulu mata, nggak boleh cukur alis dan sebagainya gitu. Tapi selama dari 2014 sampai 2019 tuh ya cari pembenaran diri sendiri lah. Oke, ini masih boleh kok. Ini nggak apa-apa kok, ini cuma ditempel sebentar kok, nanti juga dihapus lagi, nanti juga dilepas lagi gitu. Tapi pergejolakan itu makin menjadinya tuh di tahun 2018-2019. Terus saya cari kajian sendiri tentang makeup syar'i yang ternyata masih jarang banget orang-orang menceritakan tentang makeup syar'i gitu kan. Akhirnya saya ngulik, saya tanya, langsung datang ke ustadzah yang saya kenal gitu.
Terus kebenaran pada tahun 2018 akhir gitu ya, sebelum pandemi 2019 itu ketemu sama kajian yang isinya ada Ustadz Ko Felix, Ko Stephen, Ko Stephen, Ketua Stephen Mu'alaf Indra Indonesia. Wibowo. Ko Stephen yang putih ya, Iya. itu kan beliau di situ tentang muamalah, tentang bisnis gitu ya. Terus banyak sekali pertanyaan, itu waktu itu rame banget ya, kajian itu tuh dari Ahwat, dari Ikhwan tuh banyak banget gitu yang datang, mungkin karena banyak pertanyaan yang namanya muamalah tuh kan Bisnisnya lah, ribanya lah, apanya gitu ya kan, lah. banyak sekali gitu. Terus saya terselip lah saya itu pertanyaan gitu, karena udah nggak tahu ya, hati tuh kayak udah pengen nanya banget tapi masih belum puas gitu cari jawaban tuh, walaupun saya udah tahu sebenarnya jawabannya tapi ya masih mengelak lah gitu. Pas sama Ko Stephen saya tanya, gimana Ustadz gitu tentang muamalah dalam make up, apakah boleh pakai bulu mata atau sebenarnya gimana gitu. Tapi di situ beliau menegaskan nggak boleh gitu. Secara tegas, secara lantang beliau langsung ngomong nggak boleh. Terus saya tiba-tiba kayak langsung, aduh ini kayak merinding aja, kayak udah wah kayaknya ini emang harus udah stop gitu kan. Terus saya tanya lagi, tapi muamalah make up itu boleh nggak? Beliau bilang boleh, asal tidak melanggar syariat-syariat yang sudah ditentukan gitu. Syariatnya banyak, nanti beliau jelaskanlah salah satu-satu gitu. Dari situ mulai tergerak tuh. Terus saya sempat ngelamun dulu kan, aduh gimana ya nanti penghasilan saya, gimana ya klien-klien saya nanti mungkin hilang gitu kan ya, kabur. Ada keraguan gitu. Oh iya pasti ada keraguan teh. Itu kan bergejolak itu kan sebenarnya udah lama gitu. Cuman di situ saya tambah ngelamun lagi gitu. Tapi setelah balik lagi gitu, flashback Ko Stephen bilang gitu tuh kayaknya ya udahlah, buat apa saya ragu lagi gitu. Saya juga nanya ke mana-mana kan jawabannya tetap sama, nggak boleh. Terus saya mau cari apa lagi? Cari jawaban yang harus saya cari tuh mau yang kayak gimana lagi? Ya sama aja gitu kan. Ya udah akhirnya saya mutusin untuk beralih ke makeup syar'i. Saya hapus-hapusin itu make upnya teh yang konvensional di Instagram saya. Oh, yang ini yang udah jadi, udah ada berapa ribu gitu waktu itu. Terus saya tiba-tiba, Masya Allah. dan saya bismillah lah, saya pengen mulai dari nol lagi biar Allah ridho gitu, biar Allah nggak lihat lagi ke belakang saya tuh kayak gimana gitu. Saya hapusin teh, saya waktu itu malah saya bikin IG baru lagi. Jadi, takutnya mungkin kenapa teteh memutuskan buat ngapusin bikin IG baru untuk meninggalkan nih followers sudah banyak nih. Iya, ya itu Wah, itu tadi. berat tuh. Pengen mulai dari nol lagi lah teh gitu, biar fokus gitu, nggak lihat ke belakang lagi. Terus teteh tahu nggak, ternyata mungkin kita teh jodoh teh, karena pas saat Ko Stephen kajian itu di Bobber Cafe, panitianya Eluf Ibadah itu Lita MC-nya. Masya Allah. Tanya suami. Beneran ya? Ya. Aku juga kaget loh. Beneran deh. Apa saya tadi bilang? Ih, aku merinding. Ko Stephen, I Love Ibadah. Nah itu. Iya bener, Eluf Ibadah. Iya, di Bobber Cafe Jalan Riau. Iya. Nah itu jadi, terus saya bilang tadi banyak banget orangnya ini, karena memang beliau kan dari Jakarta, terus ini teman-teman Itu bener-bener penuh banget waktu itu kajian sampai hampir keluar gitu loh. Bener-bener, terus ada yang ngampar ke bawah saking nggak ke bagian tempat duduk. Iya. Ya Allah, Teteh. Ketemu lagi ya. Aku nggak ngehnya karena tadi mungkin kita ngobrol. Aku belum pernah nih nge-MC-in Ko Felix ya, pas Ko Stephen kayaknya waktu itu aku deh yang Iya, bukan Ko Felix, MC-nya. Ko Stephen. Iya benar-benar. Ketua Mu'alaf Indonesia waktu itu. Iya, karena apa ya, tadinya tuh kita katanya mau bikin acaranya di Trans. Cuman kalau di Trans kan untuk teman-teman kita yang belum, ada juga yang belum pakai hijab saat itu yang datang. Terus ada juga yang masih tato, semuanya ya. Banyak sebenarnya itu. Iya, yang datang gitu. Nah itu mungkin si panitia ini membuat bahwa kalau di masjid nih banyak orang yang sungkan buat datang, sedangkan Ko Stephen kan ranahnya untuk mu'alaf. Banyak yang beliau mu'alafkan gitu. Bagusnya nih kok kayaknya kita bikin di kafe. Itu pertama kalinya bikin di Bobber, dan alhamdulillah si owner Bobbernya tuh welcome gitu buat Teh Ilin. Teh Ilin mah ininya ya, komunitasnya. I Love Ibadah teh foundernya teh Atna sama Kang Sandi teh. Iya, Teh Atna. Iya. Teh Atna tuh kan asistennya Teh Ilin. Iya, sama Ustadz Abu Fida. Aduh, Masya Allah. Nah ini beliau teh, ini fotografernya Ustadz Abu Fida. Masya Allah ya.
Anda kenal kok sama aku. Iya, kenapa aku nggak ngehubungin Teh Adna dulu ya buat menghubungi Teteh? Oh, ternyata memang harusnya aku langsung ke Teh Eca. Nah, ternyata pas itu berarti titik di mana Teteh udah deh aku hijrah nih dari konvensional. Titik di mana aku nggak usah bertanya lagi sih sebenarnya. Karena awal-awalnya aku masih yang suka nanya ke sana ke sini gitu. Itu di titik di mana aku udah aku nggak usah nanya lagi, ini udah jelas gitu ya. Udah secara lantang udah jelas, aku juga udah punya jawaban banyak gitu. Terus mau apa lagi? Ya udah dari situ. Bismillah aja. Berarti sebelumnya Teteh belum yakin buat ninggalin? Belum, masih yang ya maju mundur gitu. Terus ya masih banyak keraguan lah, nanti saya gimana ya gitu, nanti apa saya berhenti aja sekalian gitu make upnya atau gimana, tapi itu kan passion saya gitu, masa saya harus tinggalin gitu. Kalau ternyata dari Islam boleh, kenapa nggak saya lanjutkan gitu. Nah, berarti di situlah titik dimana ya udah deh aku masih mau make up, mau meneruskan ini, cuman aku tinggalkan yang Allah nggak boleh nih. Memang kita butuh banget sih ya Teh ustadz yang tegas ya dalam penyampaian tuh, dan dia nggak lihat gitu siapa yang nanya, dia nggak lihat ini apa bos gua atau nggak ini bawahan gua, yang penting kalau kata Allahnya gini ya udah tinggalin gitu. Nah itu mungkin salah satu jawaban juga, dan beliau menjadi wasilah juga buat Teteh. Dan mungkin saat itu juga banyak orang juga sih yang ketika Teteh nanya menjadi pertanyaan banyak orang, dan ya udah gue juga yakin nih, aku juga sampai gemeter itu nanyanya, sampai gemeter saking deg-degannya. Saking ini saya mau maju tapi masih ragu, tapi saya harus nanya gitu waktu itu tuh. Dan ya, alhamdulillah ya dapat jawaban, ya udah. Dan langsung tegas gitu Teh. Dan pasti kita pun yakin Teteh diperbolehkan, karena saat itu yang nanya banyak banget Teh. Sampai aku pun bingung ini yang mana ya, ustadz aja deh gitu yang ini. Akhirnya kata Teh Adna itu yang ahwat dulu aja, karena kan memang Alfi Badani lebihnya ke ahwat lebih banyaknya karena Ko Steven. Langsung itu pun kita yakin salah satu kronologi jalan Allah ya. Jalan Allah buat dipilihnya pertanyaan Teteh. Kan kalau misalnya kita terima semua pertanyaannya berun sampai subuh lagi, nggak beres-beres kajiannya. Jadi wow, masya Allah sekali ya rahasia Allah tuh ya Teh. Apa menakdirkan ini nih yang mau aku kasih hidayah nih. Iya benar. Karena waktu gitu. itu pun lingkungan belum mendukung kan. Maksudnya lingkungan kita juga masih teman-teman yang masih mau konvensional, terus masih tabu aja ngomongin syar'i gitu. Jadi kayak merasa berjuang sendiri tapi kok gelisah gitu ya. Nggak tenang, jadi malah saya yang cari-cari sendiri nih kajian mana yang bisa saya tanya gitu waktu itu. Nah pas iya, terus pas Teteh tadi sampaikan juga bahwa ini aku hapusin nih si Instagram ya. Sekarang aja banyak orang yang melakukan segala hal untuk nyari followers. Saat itu Teteh buang followers Teteh buat mencari jalan Allah. Ini nih yang bikin aku, masya Allah sekali gitu Teh. Ya mungkin memang dulu juga belum sebanyak yang sekarang sih sebenarnya, tapi kan lumayan ya Teh ngumpulin berapa ribu itu kan jam juga terbang lumayan Teteh gitu udah kan, banyak. udah berapa tahun gitu. Tapi nggak tahu waktu itu udah pengen dari nol lagi aja gitu. Terus saya juga nggak berniat beli followers juga enggak gitu. Terus pengen tahu aja sih sebenarnya kita kalau mulai dari nol lagi, terus kita mulai syar'i berdakwah, terus orang-orang minat nggak sih sama mual syar'i? Ternyata alhamdulillah antusiasmenya tuh nggak yang saya bayangin gitu. Ternyata banyak juga yang akhirnya jadi tertarik sama makeup syar'i gitu. Iya, berarti itu memang banyak orang yang terdakwahi oleh Teteh loh berarti. Jadi yang tadinya mungkin betul, karena mungkin beberapa orang yang misalnya pas nikah nih, dia nggak kepikiran bahwa ternyata make up tuh ada yang syar'i. Ketika lihat Teteh, udah deh aku mau pakai make up syar'i. Apalagi sekarang kan malah justru lebih banyak yang memilih itu. Itu para penggeraknya nih, para MUA nih justru. Iya, dan aku tuh pengen banget dari dulu selalu bilang gitu ya ke orang-orang, pengen bawa make up syar'i itu to the next level tuh, maksudnya karena orang-orang yang bayangin makeup syar'i itu kan biasa aja, standar-standar aja kayak gitu, dilihatnya juga ya udah gitu doang gitu. Ternyata aku pengen bawa tuh makeup syar'i yang nggak gitu doang kok, sama aja kita juga penuh dengan effort gitu kalau mau make upin, harus rapi, harus profesional, benar-benar kualitasnya juga harus dijaga. Nah itu yang mungkin sebagian mual syar'i yang lain juga mungkin memang belum fokus ke hal itu, tapi aku pengen bawa itu gitu ke makeup syar'i. Jadi
Kadang-kadang orang lihat, oh ternyata makeup syar'i bisa ya, bagusnya kayak gini gitu. Ternyata bisa ya rapihnya kayak gini gitu. Iya. Jadi ya kenapa enggak, kan makeup syar'i juga sama ya, bermakeup. Make up. Yang penting kan kita nggak ngelanggar tadi pakai bulu mata, terus cukur alis, terus nggak tabarruj. Tabarruj tuh apa aja? Tabarruj juga luas sebenarnya, cuman Iya. kerudungnya juga harus menutup dada gitu kan, kayak gitu-gitu teh. Nah, mungkin beberapa orang belum tahu sih ya Teh, kenapa sih harus ada makeup syar'i? Kenapa harus ada yang konvensional? Beberapa orang mungkin ada yang tahu, tapi bedanya tuh di mana katanya Teh gitu. Sebenarnya pelabelan makeup syar'i pun bukan dari kita ya, dari stigma orang-orang gitu. Iya betul. Kita juga nggak pernah, sebenarnya dari awal nggak pernah ngelabelin makeupnya udah syar'i, karena sebenarnya kalau mau syar'i banget, toh kita juga berkaca diri belum terlalu syar'i juga, iya gitu, karena kita masih banyak kurangnya lah, kita sadar diri. Tapi pengen pelan-pelan tuh kan mempengaruhi orang untuk demi kebaikan ya Teh. Ya udah kita tambahin di situ labelnya makeup syar'i itu biar tertarik orang-orang gitu. Apa sih syar'i itu? Yang penting itu aja dulu pokoknya. Tidak pakai bulu mata, nggak cukur alis, menutup dada gitu, dan tidak berlebihan gitu. Dari situ terus kita berkembang lagi nih, apa aja misalkan gaunnya tidak terlalu panjang ekornya gitu. Dan lain-lain. Itu juga termasuk ya, Itu Teh? juga termasuk sih. Terus perhiasan yang terlalu banyak ditempel gitu itu juga termasuk. Jadi, nah untuk Lita yang awam nih Teh baru tahu dari Teteh tadi, kirain Lita tuh cuman nggak boleh pasang bulu mata karena yang menyambung rambut itu ya, terus nggak boleh mencukur apapun yang ada di area muka, sama yang masalah softline itu ya, softline yang mau Sebenarnya milih. softline juga memang ada perbedaan pendapat gitu. Tapi selama ini kan softline itu asal jangan yang warnanya biru terang, merah, hijau gitu ya Teh. Kalau masih senada dengan mata itu nggak apa-apa. Waktu itu pernah saya live di Instagram sama Ustazah Tria Meriza. Kalau Teteh tahu di Instagram beliau terkenal banget itu. Pernah dengar? Yang dia di mobil terus gini-gini. Oh iya Gitu Masya ya. Allah iya. Pernah saya ngundang itu live bareng tentang makeup Makeup syar'i. syar'i. Sebenarnya boleh nggak sih makeup di dalam Islam gitu? Nanti di situ lengkap Teh, apa aja yang boleh, apa aja yang nggak boleh gitu. Jadi apa di mana itu tadi, YouTube ya? Di Instagram, Di Instagram. Nanti ada kalau live misalnya Instagram. pengen tahu lebih detailnya, itu bisa dilihat di Instagramnya Teh Echa Boleh, gitu ya. panjang soalnya. Iya, masih panjang. Apalagi itu ilmu banget, Iya. yang harus kita tahu. Dan saya juga ternyata ada beberapa hal yang baru saya tahu gitu setelah live sama beliau gitu. Lita pun tadi baru tahu, pas Teteh bilang yang gaun yang terlalu panjang, terus masalah apa mungkin masuknya yang Aksesoris yang terlalu ramai gitu kan, baru jadinya berlebihan gitu. iya ya. Nah aksesoris yang kita kan biasanya suka ada nih yang bernikop tapi pengen pakai siger. Nah itu pertanyaan bagus itu. Itu gimana? Itu juga memang sebetulnya kalau pengen menelisik lebih dalam tentang makeup syar'i itu pun sebenarnya nggak boleh ya. Itu sebenarnya kalau menurut Ustazah Tria Meriza itu nggak boleh. Nah itu memang juga PR untuk saya sendiri mengurangi itu. Tapi kadang-kadang kan klien tuh pengen pakai Sunda ya, pakai siger Sunda ya gitu. Sampai sekarang sih sebenarnya saya masih belum nolak. Tapi mungkin dengan lama-kelamaan jadi apa ya, saya tuh jadi sekarang gini Teh, PR saya tuh karena pengen menyederhanakan aksesoris. Jadi setiap saya latihan sama model sama muse gitu ya, explore, itu saya nggak pernah pakai crown lagi. Kayak mahkota yang gede gitu saya udah enggak. Crown pun berarti include dari si aksesoris. Katanya sih begitu. Aduh, Masya Allah, ini banyak ilmunya, ini daging semua nih. Sebenarnya kalau kecil mungkin masih nggak apa-apa ya, nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau yang besar yang menarik perhatian itu termasuk tabarat juga katanya Teh. Nah jadi saya sekarang tuh PR banget ini, dari mulai workshop tuh saya udah nggak pakai crown. Saya workshop udah nggak pakai crown, waktu itu ngadain di Hotel Nur waktu itu. Terus banyak pesertanya alhamdulillah banyak. Jadi kan itu bagian dakwah juga ya Teh. Saya waktu itu menjelaskan juga bisa diganti dengan bunga.
ya, bunga bunga yang kayak bondo buter gitu. itu teh. Oh, Tapi iya. kecil-kecil aja, nggak usah terlalu yang bunga gede gimana gitu teh. Oh, Atau bunga sedikit itu nggak apa-apa itu. yang penting apa sih namanya tuh membedakan. Meminimalisir orang langsung tertarik itu langsung. Oh iya iya. Tapi ada juga yang berpikiran gini teh, kan apa bedanya dong si pengantinnya sama? Iya sih ya. Nah itu gimana teh? Kalau pendapat saya sih ya balik lagi karena saya udah nanya ke Ahlinya gitu, Ustaz. Boleh nggak bermakeup? Beliau bilang boleh. Terus saya juga tanya ke pengantin kan boleh di-post fotonya atau enggak? Ada yang boleh atau ada enggak? Jadi kan apa ya kesepakatan juga gitu ya. Terus ya itu tadi teh apa namanya? Balik lagi sih niat kita gimana ya? Kalau misalkan emang pengantin beda sendiri ya, emang pasti pengantin mah beda sendiri ya, gimana Iya, juga. karena dia di depan kan teh. Cuman kan sekarang kalau nggak dibedain juga takutnya itu bukan pengantin. Ya kalau bisa sih kita nyanyi sebagai muanya meminimalisir tentang kayak pakaian, terus aksesorisnya juga jangan terlalu yang gimana banget lah gitu. Nah ini aduh teh banyak banget ilmunya karena ini kebetulan Rita juga MC wedding. Nah ketika Rita MC kajian nih sama MC beberapa MC yang mungkin notabene bukan wedding ya, wedding kan ini harus yang wah banget. Ada juga yang berpendapat bahwa ya ini mah untuk menghormati yang ngundang, menghormati yang menjadi klien kita di acaranya dia gitu. Otomatis aku make up lah saat itu. Memang yang nggak make upnya kayak pengantin sih, cuman di saat aku MC kajian dan saat MC wedding pasti aku bedakan ketika MC wedding ada aksesoris tambahan. Kayak misalnya yang tadinya MC kajian hitam terus apa nggak terlalu dandan, ini di MC wedding aku dandan dengan niat karena acaranya kan pasti wah di sana beliau ngundang aku, otomatis pengen dikasih yang terbaik tadi. Nah itu gimana ya teh? Apa aku nggak usah biasa aja gitu ya? Sebenarnya nggak apa-apa juga kan teh, nggak ada yang melarang nggak ada yang melarang untuk make up gitu kan sebenarnya ya. Iya. Ya cuman ya tadi itu ada batasan-batasan yang harus kita jaga gitu. Yang tadi itu aja dulu pokoknya nggak pakai bulu mata, nggak cukur alis, mau cukur mau apa cabut Itu enggak ya? atau gunting juga itu nggak boleh. Mau bulu matanya cuma tipis selembar juga tetap nggak boleh. Teh mau dipakainya cuma 5 detik lepas lagi. Iya. Tetap itu tuh yang nggak banyak boleh. gitu. Itu yang Ya, nggak boleh. banyak Karena pembenaran. sebenarnya dua itu yang tertera di Al-Quran kan. Iya, menyambung rambut itu tadi ya teh. Itu yang benar-benar jadi perhatian fokus utama kita tuh itu karena memang jelas-jelas itu memang ada aturannya di Al-Quran gitu. Iya. Nah, terus kebetulan juga teh waktu itu juga Lita pas wedding, alhamdulillah Lita milih MUA-nya yang syar'i dan dia bisa jadi tameng lah untuk di MUA yang buat keluarga ini. Jadi ketika pakai niqab apa aja yang kita pengen perlihatkan tapi tidak yang wah banget, nggak yang jadinya lebay banget. Akhirnya nggak pakai bulu mata tadi sama nggak cukur alis. Cuman Lita baru tahu tadi pas Teteh bilang ada yang aksesoris. Karena saat itu sama suami juga kita juga nggak ada yang tahu nih ilmunya bahwa ternyata si aksesoris yang adat itu karena Lita pas akad pakai adat Sunda siger, pas siangnya Padang kan teh wah teh saya juga sering sih itu pakai berat lagi pengantin kan pakai Padang itu juga lumayan sih. Jadi waktu itu ada dua guru yang saya tanya. Yang pertama itu yang Ustazah Tria Meriza itu kan pertama tahu dari beliau malah itu nggak boleh gitu. Saya juga kaget wah ternyata nggak boleh ya pakai crown aja. Beliau lebih baik jangan gitu. Kalau mau pakai slayer aja. Tapi slayer yang ada permata-permatanya itu boleh. Tapi maksudnya jangan mahkota yang besar gitu. Dari situ akhirnya timbullah pertanyaan kan. Saya tanya lagi ke guru saya. Ustadz boleh nggak ya pakai siger Sunda gini adat gini. Ternyata jawabannya juga sama, nggak boleh. Sebaiknya sih nggak boleh gitu. Cuman ya jadi PR saya katanya, jadi PR Eca nanti ke depannya bisa nggak nih harus ditargetin. Misalkan tahun ini masih pakai, tahun depan targetin mau nggak pakai gitu. Jadi emang kita tuh emang harus terus berproses ya, dan harus terus maju teh bener. Jadi berproses nggak langsung ninggalin juga kan ya teh. Berproses tuh pasti tinggalin yang tadinya 10 kita tinggalin jadi 9. Yang penting
ada Iya, kalau progresnya. kata gitu, Ustadz Teh. tuh istiqomah tuh bukan stagnan, tapi istiqomah tuh makin Tambah naik ya. gitu. Apa aja capaian nanti tahun depan yang mau kita raih gitu kan. Aduh Teh, itu jadinya dakwah buat kita juga ya Bang, untuk ke keluarga, karena pasti kan ini aku nih semuanya kan keluarga Padang kan, pasti adik-adik aku atau nggak nanti sepupu-sepupu aku pas nikah pasti kan akan mengikuti nih kakaknya, karena aku kebetulan cucu pertama. Udah mah mungkin di keluarga aku yang pakai nikob gitu, terus memilih ini nih, itu beratnya di situ mungkin ya Teh. Oh ini Teh Lita aja nggak apa-apa. Nah tapi di sini kan akhirnya aku jadi tahu ilmunya. Oh ternyata adat itu juga nggak termasuk apa ya, nggak termasuk Iya. dari yang sakralnya ya. Sakralnya ya cuman ijab kabulnya Ijab kabul itu. aja sebetulnya mah caranya kan, yang penting kan itu aja gitu. Cuman kan memang kalau adat mah emang dari ya kita tinggalnya di tanah Sunda gitu misalnya, Iya. emang adatnya begini, kebiasaannya seperti ini gitu. Tapi sebenarnya kalau kita punya acara ya itu kan bisa diminimalisir sendiri sama kita sebenarnya ya, dibatasin sama kita, nggak perlu juga nggak apa-apa gitu, Iya, nggak iya, ada betul. tuntutan untuk harus seperti itu gitu. Iya, iya betul. Jadi itu kembali ke pilihan keimanan kita ya Teh. Iya, Ketika kita udah tahu kan yang jadi masalah misalnya kita udah tahu tapi nggak kita lakukan gitu. Iya. Aduh, Masya Allah, astagfirullah. Saat Ini itu PR aku nggak banget tahu juga nih. ini buat saya dan mungkin buat muasyari lainnya di Iya, luar iya sana. benar Teh. Karena mungkin Teteh juga pernah lah, ada nggak Teh klien yang ini Teh, saya pengennya di make up-nya sama Teh Echa nih, tapi saya pakai adat ini Teh. Nah itu cara Teteh menyampaikannya kan? Kalau sampai saat ini kan saya masih belum menolak. Jadi mungkin target insya Allah sih tadinya rencananya saya mau beresin dulu pengantin tahun ini. Nanti untuk tahun depan saya pengen punya TNC tersendiri nanti untuk adat gitu. Jadi dari kita udah nggak nerima adat lagi. Aksesorisnya pun saya yang pilih sendiri karena harus tahu kan besar kecilnya gitu. Saya mau memastikan itu. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan insya Allah nanti PR dari guru saya itu yang tadi saya bilang Iya. tantangan juga kan Teh jadinya apa ya, cambukan gitu ya, itu saya bisa nggak ya kayak gitu. Godaannya Teh, soalnya ini godaannya Karena duniawi. iya karena emang banyak banget Teh yang pengen akadnya segar, Iya. nanti resepsinya Padang Senting Iya. gitu, atau dua-duanya segar gitu, terus misalkan adat apa lagi banyak lah Teh kayak gitu. Aceh tuh ya Teh, Aceh juga banyak Aceh tuh. sih belum sih, cuman yang sering itu ya itu Sunda, Oh ya Sunda sama Padang. gitu. Jawa, Yang Jawa. banyak banget Teh apa ya Teh? Oh yang Mas Batak apa ya? Oh, nggak tahu, belum pernah sih Teh, alhamdulillah. Itu banyak. Yang Jawa itu udah lumayan Oh banyak. iya betul. Jawa tuh ada beberapa kali, cuman nah itu tantangan saya ke depannya, bisa nggak nih saya membatasi diri ke situ gitu. Iya, ya itu ujian banget ya, soalnya pasti kita nggak bisa menutupi ya, kalau hati kita tuh pasti ada, oh ini nih sayang nih, ini klien pasti akan lebih mahal hitungannya ketika pakai adat kalau misalnya enggak gitu. Nah, Lita Dan penasaran- tantangan muasyar itu banyak banget ya, bukan hanya adat aja. Oh gitu, Iya, kayak misalnya make up juga ini harus halal. harus halal. Tuh, produknya tuh harus halal. Iya, terus Nggak kita cuman- tapi bisa nggak nih 100% produknya halal? Nah, itu juga jadi PR tersendiri karena kan emang make up yang bagus itu nggak kita pungkiri itu dari high end ya, produk-produk yang sudah dari luar Mendunia lah gitu ya. gitu ya. Nah, terus kita harus ngulik, harus cari produk-produk mana aja yang bagus, yang kualitasnya mirip itu. sama yang di high end yang biasa kita pakai. Itu juga PR banget gitu. Pertama si masalah Tentang tabarus adat, aksesoris, iya, tabarus aksesoris juga. Terus kedua pemilihan produk ya Teh. Terus juga mungkin si pemilihan produk ini titik kritisnya di apa aja Teh? Misalnya Kalau bisa sih semua ya Teh. Dari mulai foundationnya, Kuas. bedak, ya kuasnya Kuas tuh juga. sekarang kuas lagi juga, rame iya, ya. betul. Semuanya sih Teh, lipstick, terus kita kan ini Teh mulai mendakwahi ya, maksudnya mulai ngasih tahu Syiar ke gitu klien ya. gitu ya. Kalau acara misalkan acaranya akad tuh jam 8, terus dia selesai biasanya kan jam 2 tuh Teh. Iya. Tapi di antara jam itu kan jadi tersendat sholat duhurnya. Nah, iya, gitu. Biasanya mereka cuma touch up, nanti kadang-kadang duhurnya kan misalkan selesai nih acara jam 2, tapi kan nggak langsung sholat gitu. Kadang-kadang mereka kan Iya. ngapain Makan dulu, dulu. akhirnya telat aja sholat duhurnya gitu. Nah, kita tuh menyediakan jasa hapus ulang make up.
Ah iya, itu tuh yang nggak banyak orang Yang kadang banyak orang yang dihiraukan gitu, Iya. jadi kayak minor aja itu. Iya. Padahal sholat itu yang utama. yang kan? utama. Iya. Iya benar. Nah justru kelebihannya dari makeup syari kan karena nggak banyak yang di kayak tadi nggak usah buka bulu mata karena nggak pakai, jadinya lebih mudah untuk menghapusnya Iya, dan iya. lebih ini lagi. Nah itu kalau misalnya kayak gitu berarti udah makeup syari semuanya lakukan atau belum teh? Yang mana gimana teh? Jadi yang masalah hapus dulu, terus nanti di touch up lagi itu udah menjadi SOP dari makeup syari atau Oh iya, itu kita ngasih pilihan sih, kita biasanya suka nanya dulu acaranya sampai jam berapa. Biasanya sih kadang-kadang jam 1 udah selesai, tapi kan dipastikan nanti teteh kalau udah selesai langsung sholat ya, tapi kan kita berlepas diri ya teh, maksudnya Iya, kita betul. sudah ngasih tahu, tapi kliennya mau gimana kan itu terserah gitu ya. Cuman kita nyediain ketika acara kliennya lama, kita nyediain hapus ulang make up dan kita saranin untuk itu. Jadi tetehnya misalkan mau sholat bisa leluasa. Saya udah beberapa kali juga teh kayak gitu acara yang pagi sampai siang banget, atau yang dari siang ke malam. ke malam biasanya? Jadi mereka masih jaga sholat asar, sholat maghrib. Iya, dua Gitu. sholat lagi itu ya. Jadi adalah itu jam-jamnya nanti biasanya saya atur gitu. Nanti dia jam segini hapus make up, jam segini dia udah jaga wudhu, nanti dia make up lagi. Oh, iya, jam iya, segini iya, tuh betul, udah betul. nanti diatur-aturin sesuai jam kebutuhan kliennya gitu. Oh berarti itu Dan itu benar-benar hapus make up itu benar-benar dihapus banget Semua ya, Teh? semuanya, karena kan kita nggak tahu ya itu waterproof atau enggak, terus Iya, nanti betul. air wudhu tuh nyerap atau enggak gitu kan kita nggak tahu, karena ketidaktahuan kita udah kita hapus Hapus aja aja semuanya, semuanya biar ya. aman, wudhunya sah, beliaunya sholat tenang kan, nanti acara lanjut lagi gitu. Dan itu juga harus punya klik sama WO-nya gitu. Nah iya, sama-sama apa ya, satu visi misi lah Iya. ya teh. Pas aku nikah pun beresnya jam 4. Nah cuman waktu itu kalau nggak salah kenapa aku nggak langsung pergi itu karena lagi nggak sholat. Nah tapi kan ada juga pasti yang dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore gitu kan ya. Nah itu mungkin buat beberapa make up syari juga ini jadi PR-nya ya teh. Ketika mau touch up ditanya dulu aja mungkin lagi sholat atau enggak. Iya. Dia iya. lagi sholat atau enggak. Memang biasanya beberapa hari sebelumnya kadang suka ngobrol dulu sama klien. Selain membangun apa ya, kayak bukan chemistry, bonding gitu ya, Iya, antara iya. mua sama klien tuh kan kadang sebelum ketemu enak lebih ngobrol dulu kan ya gitu. Itu ditanyain dulu, teteh acaranya sampai jam berapa, terus nanti Kemungkinan ini enggak. maunya make upnya kayak gimana, terus berkenan di post atau enggak. Iya, iya, Terus betul. tentang pemakaian skincare-nya gimana, teteh kulitnya termasuk kering atau berminyak kayak gitu-gitu, teh itu perlu ditanyain hal-hal kecil kayak gitu. Nah, tadi teteh membahas tentang skincare. Oh, ternyata skincare juga berpengaruh dengan pemakaian make up teh. Itu berpengaruhnya Bukan apa? skincare-nya sebenarnya kadang ada treatment yang bikin ngelupas kulit gitu teh. Nah, itu betul, biasanya betul. sama kita kalau bisa di stop dulu selama seminggu atau 2 minggu biar make upnya jadi nempel gitu. Iya. Kadang-kadang kalau kulitnya yang benar-benar ngelupas gitu kan agak-agak susah ya. Oh, jadi Kurang nempel gitu. Tapi kemarin saya pernah dapat klien, emang gimana trik juga kali ya. Iya, Jadi iya. waktu itu pernah punya klien teh, saya pakai krim dokter gini-gini. Biasanya kan kalau mau mulai kan krim dokter harus di stop dulu. 3 minggu, 2 minggu tuh di stop dulu, krim malamnya aja. Tapi kemarin saya nyobain nggak di stop tuh si kliennya. Nyobain terus tapi facialnya di stop dulu selama Iya. 2 minggu, cuman krimnya nggak apa-apa gitu. Ternyata pas di makeup tuh bener ngelupas gitu. Karena kan ada yang nggak kelihatan tuh teh, ternyata pas udah di treatment sama kita ternyata kelihatan. Ternyata kelihatan itu ngelupas tuh pas udah pakai bedak itu kelihatan banget si teksturnya si teh. teksturnya. Tapi itu jadi saya jadi nantangin diri sendiri gitu, bisa nggak nih ya, saya bisa nggak? Iya, 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 Tapi betul. alhamdulillah aman teh. Alhamdulillah. Mungkin itu kan sebuah keahlian. Nggak semua orang bisa teh. Iya, tapi soalnya kan nggak mungkin juga kita ngelarang orang jangan pakai krim dulu ya gitu. Iya, betul. Sedangkan itu kebutuhan mereka gitu. Akhirnya saya cobain aja kemarin, nggak usah melarang gitu. Iya. Cobain nih saya pakai
formula baru gitu misalkan ini. Oh tapi alhamdulillah sih aman-aman aja. Terus kan teteh rata-rata kan orang pengen nikah itu ya, maksudnya pengen bagus kulitnya. Iya, nanti mereka stop 2 minggu kan kusam. Iya, kayak nah gitu. itu mungkin ya. Kemarin aku cobain, nggak usah di stop, cobain aku biasa aja gitu. Alhamdulillah sih. Berarti Teh Eca udah merangkum formula itu ya. Jadi karena banyak banget kan Teh sekarang berseliweran di Instagram. Oh, udah dibilang berapa kali nih gitu sama MUA jangan dulu pakai krim dokter. Ya itu mungkin untuk orang awam kayak kita, kenapa ya kok nggak boleh gitu. Walaupun kita belum pernah nih nyobain ada yang dikelupas-kelupas itu ya. Cuman ternyata itu berpengaruh sama foundation mungkin ya Teh. Pengaruh. Tapi ya karena dengan pengalaman mungkin ya, jadi lama-lama ntar juga semua juga tahu sendiri sih Iya. trik-triknya gimana gitu. Ininya apa ya, penanggulangannya Handle-nya gimana. Nah terus tadi membahas tentang make up syariah lagi Teh Eca pasti punya apa ya pengalaman di mana wah hati tuh lagi diuji banget nih niatnya nih sama Allah nih, itu tuh ada Teh? Iya pasti ada Teh. Dari begitu memutuskan Masyari nih waktu itu benar-benar nggak ada klien sama sekali dalam 1 tahun itu kosong nggak ada sama sekali. Mau yang reguler, mau yang wisudaan aja nih Teh, wisudaan aja tuh pada maunya mau pakai bulu mata. Jadi banyak yang nanya, cuman ketika kita ngasih tahu kita udah nggak pakai bulu mata lagi ya gitu, mereka mundur gitu, langganan mundur gitu Teh. Pokoknya 1 tahun itu tuh diuji banget, memang benar-benar nggak ada klien sama sekali gitu. Tapi ya di situ bentuk, gitu ya. tapi di situ bentuk ujian ya kan, kamu taat apa enggak nih? Iya, Saya uji dulu nih gitu, kata Allah mungkin ya. Itu Teteh meyakinkan hatinya gimana? Ya karena takut dosa Teh. Iya. Itu aja sih salah satu alasannya kenapa kok memutuskan jadi pindah gitu. Ya takut dosa, soalnya jadi mikir kan penghasilan kita gimana ya kalau kita ternyata pekerjaan kita nggak diridhoi sama Allah, terus penghasilan kita gimana, halal apa enggak gitu. Aku suka gitu sendiri sih. Tapi mungkin itu ya Teh untuk beberapa orang yang belum ngeh ya, kita tuh kerja kan untuk carinya yang berkah gitu ya, untuk cari yang halal, dan ternyata ini kan aku nggak ngerampok ini gitu, nggak main judi atau nggak apa. Ternyata dari masalah-masalah kecil ini juga bisa membuat penghasilan kita tuh nggak berkah, nggak halal ya Teh. Iya. Ya karena kan kita udah ngelanggar apa yang ditentuin di Al-Quran, jelas di Al-Quran itu seperti itu gitu. Terus kita langgar, kita jadiin sebagai mata pencarian gitu. Ya logikanya kan itu nggak diridhoi sama Allah gitu. Terus gimana kita mau halal dan berkah gitu penghasilan kita di situ. Nah ini nih pembahasan ini mungkin yang Teteh langsung biarin deh gitu, enggak. Iya, terus kita tuh bukan hanya dosa untuk kitanya aja, tapi kan di situ kan Allah menjelaskan yang memasangkan dan yang dipasangkan itu kan dua-duanya juga kena dosa gitu. Jadi kita tuh jadi ngajakin orang juga untuk berbuat dosa jadi gitu kan. Iya. Tapi dengan cara Teteh jadi make up MUA Syari itu jadi ladang dakwahnya gitu. Yang tadinya Teteh takut, aduh aku takut jadi bikin dosa sama orang. Tapi ketika berbalik dan Teteh belajar istiqomah itu, Teteh justru malah jadi pasti banyak lah yang nanya-nanya, Teh kenapa memutuskan untuk jadi make up Syari? Terus kenapa ngambilnya yang Syari? Terus kenapa ini kan lebih mahal? Itu tuh udah Teteh udah menjadi motivasi untuk orang. Insya Allah ya sama-sama belajar sih Teh. Saya juga masih banyak banget PR yang harus dituntaskan gitu ya, harus diberesin satu-satu. Terus saya selalu ingat apa kata guru saya, nggak apa-apa Teh, terusin aja ketika di situ ada dakwah di dalamnya gitu. Jadi saya yakin saya maju terus karena memang saya pengen ngasih tahu ke orang-orang lebih banyak lagi gitu, pengen ngajakin orang-orang lebih banyak lagi, pengen ngeliatin nih ternyata makeup syar'i juga bagus kok gitu. Nggak ada yang perlu dikhawatirin dari makeup syar'i gitu. Selama ini kan orang ngekhawatir biasa aja jelek gitu. Enggak kok gitu. Saya pengen ngeliatin, makanya pengen bawa makeup syar'i itu the next level tuh ya. Kayak gitu. Bukan hanya di Indonesia kan, memang ini harus go internasional. Mungkin Teteh yang harus membawa nih nanti kalau buat. Amin. Kalau di Indonesia kita lihat memang udah digandrungi sih. Nah sekarang ini setahun 2 tahun belakang ini tuh lagi rame nih. Lagi rame ya. Lagi maksudnya banyak yang tertarik sama makeup syar'i. Ya karena kita bawa makeup syar'i bener-bener profesional gitu Teh, nggak main-main gitu. Pengen nunjukin kualitas makeup syar'i
syar'i juga bagus gitu. Iya. Nggak kalah sama yang konvensional. Bedanya apa sih sama konvensional? Cuman beda nggak ada pakai bulu mata aja gitu. Tapi kan itu bisa ya balik lagi tadi Teteh bilang itu ada triknya. Iya, ada triknya. Terus juga jam terbang Teteh udah banyak menghadapi klien ini yang tadinya pengen bulu mata ditempel, ini kan bisa pakai trik misalnya maskaranya diapain, itu kan ada ya Teh. Ada triknya gimana mata biar kelihatan lebih hidup walaupun tanpa bulu mata gitu. Terus ciri khas dari masing-masing mua itu juga kan itu membantu banget ya Teh. Gitu. Nah, kalau ciri khas itu contohnya gimana Teh? Ciri khas tuh nggak tahu ya, kalau orang tuh ngeliat makeup saya kayaknya udah tahu itu makeup saya mungkin dari blush onnya bisa Teh. Terus dari kayak natural soft itu memang saya lebih sukanya ke situ gitu. Tapi ada juga mua syar'i yang lebih ke bold ada beberapa juga yang itu kan gitu, namanya selera ya. Ada yang seleranya mungkin lebih ke bold, ada seleranya lebih ke soft. Mungkin saya alirannya yang soft. Tapi memang sekarang memang iya ya Teh, lagi tapi banyaknya. memang rata-rata kan pengantin syar'i itu kan memang nggak mau yang terlalu gimana ya. Iya. Cuman balik lagi masing-masing ke selera sih. Mungkin dari beberapa yang pengennya yang konvensional, mungkin aku pengennya yang manglingin katanya yang manglingin ketika hari H gitu ya, itu balik lagi. Tapi yang penting Teteh udah di garda ini nih gitu, di garda terdepan dalam masalah make up. Oh, Masya Allah. Karena untuk beberapa orang, aku pun banyak banget ilmu yang aku baru tahu dari Teh Cari ini. Oh ternyata, wow, kalau misalnya dirinciin lagi nih kayaknya nikahan aku kemarin tuh banyak yang aku terobos berarti ya. Tapi mudah-mudahan Allah ampuni karena saat itu kita nggak ada ilmunya gitu. Tapi dengan adanya kita ngobrol kayak gini kan Teh, jadi ada banyak orang yang akan tercerahkan. Oh ternyata ini nggak syar'i ya. Oh ternyata ini nggak syar'i. Selama ini kita taunya yang nggak syar'i cuman nggak pakai bulu mata, nggak cukur alis, udah. Ternyata banyak juga. Ternyata banyak PR-nya. Kalau masalah lipstick gimana Teh? Nah lipstick juga pernah saya tanyakan ke Ustazah Tria Meriza, waktu itu juga ada di live. Itu kalau lipstick pemilihan warna merah kayak gitu itu gimana Ustazah gitu? Ya sebenarnya dia bilang warna bibir kita kan memang sudah pink, dia bilang, beliau bilang gitu. Mau merah sedikit ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya kata dia. Cuman ya mungkin jangan terlalu yang terang benderang gimana banget. Mana itu request kita bisa membatasi itu gitu. Kelihatannya yang nggak perlu nggak usah banget gitu, sama kita diminimalisir aja. Karena kan sebelum hari H pun kan ada ini nggak sih, ada try-nya ya Teh? Kan ada. Kalau mau trial boleh, tapi biasanya enggak juga nggak apa-apa. Karena kan calon-calon klien kan udah lihat kita dari Instagram, portfolio kita kan udah ada di Instagram banyak gitu. Nah dari situ. Nah, kalau misalnya si trial ini mungkin pas saat itulah nanti saya pakaiin warna ini ya Teh, itu mungkin disampaikannya saat itu ya Teh. Kalau misalnya kita nggak trial, berarti Teteh tinggal sampaikan. Kalau nggak trial, biasanya saya suka nanya maunya kayak gimana looknya. Nanti biasanya klien ngasih contoh foto nih yang udah saya make up sebelumnya. Teh pengen kayak gini, jilbabnya pengen modelnya kayak gini gitu. Oh iya, insya Allah gitu. Nah kalau jilbab, gimana Teh? Ya lipstiknya juga sama, misalnya mau nude, mau lebih ke pink, mau ombre, mau full lips gitu, itu udah diobrolin sebelumnya. Jadi memang udah itu sih hijab kabulnya di situ ya Teh. Hijab kabul jasa tuh di situ tuh. Sebenarnya hal-hal kecil yang kadang-kadang banyak dilupain gitu sama mua-mua yang lain. Karena emang bonding antara mua sama klien tuh emang harus dapat dulu nih. Jadi pas begitu kita ketemu di hari H tuh nggak kagok gitu. Jadi udah kayak temen aja biasa ngobrol gitu Teh. Emang karena saya suka orangnya suka ngobrol kali ya, suka cepet-cepet deket, suka celetuk-celetuk gitu bercandaan. Jadi ya nggak tegang gitu kalau di makeup tuh biasa aja Teh. Iya kayak memang kalau lagi di makeup kan gitu Teh. Ini apanya ya Teh ya? Mungkin kalau misalnya kita nggak kenal kan jadinya diem aja gitu sampai akhir. Kadang-kadang kalau kliennya diem aja saya suka bercanda. Iya berarti itu untuk mencairkan suasana tadi ya Teh. Iya. Maksudnya kok diem aja gitu. Ternyata oh maaf Teh saya lagi barusu gitu.
Nah itu aku juga jadi banyak ilmunya dari situ teh. Nah kalau untuk si kerudung nih kan biasanya ada juga ya teh, ada yang pakai niqab cuman mungkin kerudungnya agak gimana, terus kalau Nah nggak itu juga. gimana? Nah itu juga kemarin baru aja teh minggu kemarin tuh kita bahas lah sama teman saya gitu ya waktu itu. Aku seneng nih bahas gini-gini nih. Karena kebetulan waktu itu pernah make upin model nih, explore gitu ya. Terus bajunya pakai yang A gitu lah misalnya, si teteh ini gitu. Terus memang aturannya harus bernikop dan kerudungnya harus panjang. Bahunya itu harus ditutup gitu, harus menutup bahu gitu. Dan saya waktu itu kan belum tahu banget gitu ternyata harus menutup bahu. Jadi pengetahuan saya hanya yang penting untuk depan. dada aja. Jadi ininya masih suka dilipat-lipat Iya gitu, sih, memang dilipat-lipat gitu. Terus di situ ngobrol tuh sama ada namanya Teh Iik ya. Nah, Teh Iik kalau nonton. Kayaknya nonton sih. Dari Maflur itu sebenarnya ada dua sih, ada Teh Iik sama Teh Rica. Dari Maflur sama Syari Wedding itu memang persyaratan dari beliau itu memang harus menutup bahu gitu. Terus harus yang kalau bisa nutupin sampai pinggang malah. Cuma waktu itu saya kan belum kan. Tapi karena ngobrol dengan beliau saya jadi kepikiran juga kan, itu jadi PR saya juga ke depannya gitu. Terus saya ngobrol lagi sama teman saya gitu, cari pendapat lain gitu kan. Iya Ca, sebenarnya harusnya cari itu memang kayak gitu. Waduh iya ya, ternyata ya Allah banyak banget sebenarnya PR kita tuh sebagai muasyar itu. Iya. Cuman emang namanya kita apa ya, ngasih dakwah ke orang kan harus sedikit-sedikit ya. Iya. Jangan langsung kayak meneguk air kan harus sedikit tapi kenyang. Jangan langsung meneguk terus jadi beleber kemana-mana airnya. Jadi nanti PR kita udah satu selesai nih tentang bulu mata dan cukur alis, rata-rata orang udah pada tahu. Nanti kita beralih nih mulai ke aksesoris, ke adat tadi. Nanti kita mulai beralih lagi ke kerudung yang memang benar-benar harus menutup bahu. Jadi kemarin tuh saya jadi punya planning nih sama Teh Iik dan Teh Rica. Nanti kalau misalkan pengen explore lagi sama model, saya pengen nyobain kerudung yang benar-benar menutup sampai pinggang. Padahal beliau itu kan yang punya busana ya. Iya. Tapi mereka nggak ragu busananya ketutup sama kerudung. Nggak kelihatan kan sebenarnya Teh. Si aksesorisnya kan fokusnya di atas ya Teh, Ya, biasanya sedangkan baju kan ya. baju kan kelihatan lah dari tangannya kan gini ya. Iya. Tapi beliau kan nggak apa-apa Teh, nggak usah diliatin juga Itu, nggak. aduh, Iya, Masya Allah. itu kan berarti Masya Allah berarti udah sebegitunya gitu mereka Untuk udah, yakin gitu ya, iya, untuk yakin gitu. meninggalkan ini Dan gitu. nggak yakin dan nggak ragu rezeki mereka di busana tuh masih ada yang milih gitu tanpa harus diliatin Semuanya. gitu Teh. Berarti lebihnya di kerudungnya berarti ya Teh, Iya, fokusnya ya. iya. Kayak tadi si bandana bukan bandana Teh, apa yang di Slayer. Nah, si slayer itu tadi mungkin itu juga diterapkan di kerudung mungkin ya Teh, si Slayer antisipasi. tetap pakai, cuman ya itu kan tadi aksesoris kan diminimalisir Teh. Iya. Terus sekarang pengen nyobain lebih banyak kerudung yang panjang gitu. Jadi bukan hanya menutup dada cuma sampai segini aja, tapi Iya, banyak pengen tuh yang nyobain kayak gitu. sampai sini gitu Teh. Jadi ininya ke sini, terus ini Cuma ini doang gitu. Hamanya Ah. dilipat-lipat gitu Teh, kan Iya. linting gitu. Iya, biar kayak ini gini kan kan saya sebenarnya kelihatan. nggak boleh ya. Cuman nah harusnya nanti nyobain sampai segini gitu. Oh, tuh kan ilmu lagi nih, mah kayaknya nggak usah dikat lah kok, daging semua nih. Dan itu jadi tantangan juga kan Teh, duh gimana caranya biar iya, rapi ya gitu kan, gimana juga nggak Ini bisa gede gitu loh, doang, ini gitu gede ya. loh, tapi kan takutnya berlipat-lipat tapi nggak rapi gitu. Terus saya pengen, makanya Teh nanti pengen nih nyobain kayak gitu sesuai yang aturan dari Teteh juga. Saya nggak bisa maksain Teh di saya mah kayak gini kerudungnya, saya juga nggak bisa kayak gitu kan Teh, tapi jadi tantangan tersendiri nih, saya juga pengen nyobain kayak gitu. Iya. Rapi nggak nih, terus pengen ngeliatin ke orang ternyata bisa gitu. Tapi Teh kalau untuk orang yang paham ya Teh, dan dia pengen banget cari tapi dia belum paham misalnya, kehadiran Teteh tuh udah jalan keluar banget Teh. Karena kita jadi nggak usah nyari mau wasting time tadi. Teteh udah merangkum itu semua dengan nanya Ustadzah, dan itu udah Teteh rangkum gitu. Jadi ketika kita pengen sama Tesya nih, udah gua nggak usah nanya lagi nih. Tesya lakukan semaksimalmu, udah. Pasti Tesya akan membuat si diri ini tuh sesyari mungkin yang semaksimal tadi ya.
Karena Teh udah nyari ilmunya udah banyak gitu Sebenarnya kalau dibilang syar'i banget gini, aku juga jadi beban ya Teh, maksudnya kayaknya aku pun masih jauh banget gitu ya dari kata syar'i. Cuman ya makanya itu yang kata guru saya, nggak apa-apa Teh, yang penting kedepannya Teh punya target nih, target lagi mau apa, yang penting istiqomah terus makin naik gitu. Jangan stagnan aja terus nyaman di situ. Syar'i itu cuman segitu aja, padahal masih banyak yang harus dipelajarin gitu. Yang penting pokoknya itu tadi, dan banyak hal yang kita ambil juga nih Teh. Terus juga dari untuk acara aja kita nggak boleh gitu, otomatis ketika keseharian ini aku juga harus ada PR nih. Iya Teh. Wah, kerudung harus ini. Aduh, Masya Allah. Terus juga kemarin juga pas aku nikah tuh adu adat kan Teh, yang dua adat itu. Nah, adat Padangnya justru malah si kerudung balik lagi. Aduh, astagfirullah, mudah-mudahan aku nggak itu hisapnya, mudah-mudahan Allah tahu lah niat aku ya. Kan Padang itu fokusnya di depan nih Teh. Jadi aku juga sempat nanya nih sama MUA-nya ya, karena dia yang bawa MUA, yang bawa ininya juga si kostum busana Padangnya juga. Teh, ini kan saya pakai nikob ya, terus saya kan pakai kerudung gede, ini gimana ya? Oh ya, nanti kita pakai apa ya kata beliau tuh, rompi. Tapi rompinya juga masih dengan full aksesoris tadi Teh. Rompi itu untuk menutupi bentuk kita nih yang di depan ini, biar jadinya kerudung walaupun segini nggak nutupin ini nih Teh waktu itu tuh. Jadi walaupun nggak sampai sini, tapi ini kita pakein rompi Teh, biar nggak ada itunya. Oh ya udah deh, insya Allah mudah-mudahan. Dan nanya juga ke teman-teman, iya nggak apa sih kayaknya, udah akhirnya jalan. Nah itu kalau pakai rompi itu juga nggak bisa ya Teh, sebetulnya hitungannya bukan jilbab ya. Kalau saya bukan himar gitu ya hitungannya. Mungkin iya kali ya, karena kan masih kayak jadi terpotong kan jadinya. Iya Teh. Kayak terkat gitu kan, kerudung sama baju. Ininya kan kelihatan, maksudnya mungkin auratnya di sini. Tapi nggak tahu juga kalau misalkan kayak kita pakai jaket juga kan. Iya juga ya. Saya juga kurang paham ya, karena belum pernah ya Teh. Mudah-mudahan ini PR kita buat nanya lagi ya Teh. Tapi kan mudah-mudahan dari kita mengurangi adat itu jadi terhindar dari itu gitu. Nah iya, jadinya kan kalau fokus utamanya kita menghindari adat nih semaksimal mungkin. Entah itu kita kompromi dengan keluarga, dengan calon suami, terus juga ada diskusi panjang lah pasti mungkin ya. Tapi ketika kita memutuskan itu untuk ini kan pengen ibadahnya pengen sesuai syariat, kan kita ibadahnya pengen ke Allah nih, bener. Mudah-mudahan itu dipermudah dari situ ya Teh. Iya, mudah-mudahan. Dan memang lingkungan itu memang berpengaruh banget sih Teh. Iya. Makanya kita harus ada yang saling nguatin gitu. Kita harus punya komunitas yang tadi makeup syar'i gitu tuh. Jadi kalau kita lagi lemah gitu ya imannya, terus ngobrol lagi, dikuatin lagi gitu. Nah terus Teteh pernah nggak ada pengalaman gini ya? Pasti banyak nih kata MUA ya. Teteh udah deal-dealan nih sama si calon pengantinnya. Saya mau syar'i ya, gitu. Iya saya mau syar'i ya, gitu. Terus tiba-tiba orang tuanya nih. Oh pernah Teh. Tentu saja. Gimana Teh? Tentu saja pernah udah DP waktu itu. Udah DP udah lama. Pengantinnya sih pengen banget ya pakai makeup syar'i waktu itu. Tapi ya namanya orang tua mungkin ya, lu nggak pangling, masa nggak pakai bulu mata gitu, masa nggak ini, masa nggak itu. Padahal cantik loh kalau kayak gitu tuh ya. Cuman ya kita kan nggak bisa maksa ya Teh. Iya. Terus mungkin ya yang namanya anak juga nggak enak sama orang tua gitu. Akhirnya batal. Oh iya, karena Teteh kan berpegang teguh pasti nggak mau dong. Terus aku juga kan nggak mau, kan ditanya lagi nih, Teh tapi kira-kira dipakein bulu mata atau dipakein sama orang lain katanya, boleh nggak? Aduh kalau dipakein sama orang lain gimana ya? Nanti kan saya fotoin Teteh, nanti itu hasil makeup saya gimana? Terus saya enggak Teh, enggak ini deh Teh, nggak diterima jadinya gitu ya, udah batal gitu. Tapi ya udah coba ikhlas, Allah kasih lagi tanggal segitu sama hari itu juga ada yang booking lagi. Masya Allah. Makanya bener deh itu kayak pas udah ya Allah udah nggak apa-apa lah, bukan rezeki gitu. Hari itu juga sore ada yang nge-booking hari itu juga sama tanggalnya sama yang klien yang kemarin. Jadi semakin menguatkan ya Teh. Udah deh. Ya udah rezeki mah emang bener udah ditentuin sama Allah gitu kan ya. Yang penting kita mah berusaha aja gitu. Urusan nanti deal apa nggak dealnya mah gimana Allah aja. Nah ini statement Teteh ini nih akan menguatkan loh Teh untuk orang-orang yang masih di konvensional nih, pengen
aduh aku pengen cari. Nah itu tadi yang udah teteh jalani juga, aduh aku pengen cari tapi meyakinkan hati lagi. Iya, dan itu tuh terus akan sama Allah akan diuji. Nggak hanya pas di awal aja kita memutuskan untuk berhijrah gitu ya. Tapi sampai sekarang pun masih ada ujian gitu teh. Iya, hidup teh ya teh. Iya, hidup teh maksudnya penuh masih dengan ada yang ujian. membatasi gerak kita gitu ya. Ada beberapa yang membatasi gerak kita. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah takut, masih banyak yang lain yang masih mau kerja sama kita, yang satu visi misi gitu, nggak apa-apa. Iya, kok kita tuh kayak ragu ya. Iya. Kayak ragu padahal Allah udah mencatat nih, lalu rezekinya udah ada. Nanti dari sini mungkin kalau pandangan kita mungkin gini teh, ketika kita mendapatkan rezeki yang nggak berkah ya, itu tuh akan hilang sendirinya kok gitu. Entah itu dengan Iya teh, kayak keluar masuk gitu aja gitu. Iya. Nggak ada bekasnya. kita misalnya penghasilan 20 juta nih dulu sebelum kita mengerti akan ilmu agama yang sedalam ini. Terus akhirnya sekarang kita sama pemasukannya dan pengeluarannya sama, tapi kok lebihnya sekarang padahal penghasilan lebih gede dulu misalnya. Nah itu mungkin langsung kita berpikir, oh mungkin itu karena ketidakberkahan kita dulu ya, jadinya yang sekarang lebih kerasa gitu, banyaknya gitu ya, padahal mungkin nggak seberapa sama dulu. Itu juga yang mungkin bisa menguatkan ya teh. Iya. Mencari Yang penting itu sih kita hidup mau cari berkah aja sama ridha Allah. Iya, benar-benar. Dari cerita Taisa tadi jadi ingetin kita sama ini ownernya Estika. Ini kan kebetulan sponsornya Estika. Jadi ownernya ini tuh tujuannya dakwah. Saya pengen dakwah, tapi saya bisanya buka klinik. Ya, iya. Nah itu. Karena kan emang jalan orang tuh beda-beda ya. Iya. Jalur dakwah tuh bukan cuman ustazah di depan mimbar, terus ini gitu ceramah gitu. Tapi kan emang kita tuh yang tadi kata guru saya tadi, kita yang penting kita melaksanakan itu, tapi ada dakwah di dalamnya. Mau jadi guru tapi ada dakwahnya nih. Mau jadi arsitek ada dakwahnya nih. Mau jadi dokter ada dakwahnya nih. Pokoknya masing-masing setiap profesi itu pasti ada jalan untuk menyelipkan dakwah di dalamnya gitu. Iya. Jadi nggak usah kita jadi aku pengen jadi ustadz nih biar bisa dakwah. Nggak usah juga. Harus jadi ustazah dulu biar bisa. Enggak juga sih, masih jauh dari kata itu, tapi sedikit-sedikit aja nih mempengaruhi orang demi kebaikan gitu. Iya. Mungkin ada beberapa orang yang jadinya terketuk hidayahnya dengan wasilah dari kita gitu ya. Iya. Ada teman saya juga yang akhirnya pindah dari konvensional ke syar'i, alhamdulillah gitu. Terus ada juga temen ini nggak tahu ya, jadi buat saya sih kayak kenikmatan gitu ya. Ada temen saya memang dia belum dikasih hidayah untuk hijab gitu ya teh, tapi dia tertarik banget sama make up yang nggak pakai bulu mata dan cukur alis waktu itu. Terus ada juga beberapa yang kerudungnya masih cekek gitu ya, tapi teh saya pengen deh make upnya nggak pakai bulu mata sama cukur alis. Itu kan seenggaknya ternyata pesan yang kita sampaikan tuh masuk juga ke banyak kalangan yang sebenarnya pasar kita bukan di situ gitu kan. Iya betul. Tapi ternyata masuk loh kemana-mana. Terus siapa tahu dengan puasnya make up kita ke mereka, kan mereka jadi ngobrol nih ke teman-temannya, ngasih tahu gitu. Ternyata make up syari itu bagus loh gini. Terus siapa tahu kan kita mendoakan hidayah buat mereka gitu, hidayah juga buat kita gitu ya. Iya, dari beberapa hal yang belum kita hijrahkan gitu ya. Kan hijrahnya nggak bisa sekali, hijrah dari ini, hijrah dari ini. Dan kita juga nggak bisa mengkotak-kotakan bahwa kita cuma ngambil klien yang ini aja ya gitu. Iya betul. Kalau aku sih nggak mau kayak gitu teh, karena ya penyampaian dakwah kita kan siapa tahu nih dia hari ini ke kita belum mau gitu. Ternyata setelah di make upin, setelah ngobrol, besoknya hijrah, kan kita mana tahu gitu ya dari hal seperti itu gitu. Iya, mudah-mudahan kita menjadi salah satu itu ya teh, salah satu dari menjadi wasilah dari hijrahnya seorang, entah itu hijrah apapun ya, dari make upnya atau apapun gitu. Iya, jadi pas ini buka pun teh
pastilah banyak ya yang kenapa kliniknya cuma untuk Wanita. perempuan, cuma untuk wanita, terus treatmentnya kok nggak banyak, treatmentnya kok nggak ada tanam benang, tarik benang, ya gitu gitulah, filler yang sekarang memang lagi banyak orang tuju gitu. Dan jawaban beliau, ya saya kan balik lagi, tujuan saya bukan mau jual beli aja, saya pengen dakwah, tapi saya bisanya dakwahnya buka klinik. Gimana lah, saya tanya Ustadz, saya ngobrol, ternyata bisa nih buka klinik awat aja karena pengen privasi untuk awat, terus juga untuk Lita pribadi pun ya teh, untuk teman-teman juga yang pakai niqab tuh lebih leluasa gitu teh, masuk langsung buka, aman gitu ya, aman. Iya, dan apa ya, tahu gitu teh kalau misalnya dia buka niqab, oh berarti ini perempuan nih gitu kan. Kalau misalnya kita ketemu majelis ada yang pakai niqab, ada juga nih yang menyelusup mungkin ya, kita nggak tahu nih. Ada yang ya dengan gangguannya, mungkin ada juga yang senangnya pakai niqab atau gimana. Tapi kan dengan adanya klinik ini, ketika kita tuh pengen semakin deket nih sama teman kita yang pakai niqab, kan jadinya kalau dibuka tuh lebih ada yang ada hijab yang hanya kita aja yang tahu, yang perempuan dengan perempuan ini. Jadinya wah, ini terbantu banget sih. Jadi beliau tuh kekeh yang ya itu tadi, ada ujian ini nanti kalau misalnya ada treatment ini Pak bakalan lebih ini, kalau ada treatment ini Bu ini bakalan lebih mahal. Enggak, saya pengennya ya dakwah. Kalau misalnya treatment itu nggak boleh sama Allah, berarti saya nggak dakwah lagi nih. Nah itu jadi wah ini banyak ilmu dari Teh Echa, banyak ilmu juga dari yang menyediakan tempat ini. Aduh, Masya Allah banget, aku seneng sekali ya. Apalagi ini yang kita garap yang kita lagi jalani ini perihal yang banyak orang pengen cantik nih. Kan ternyata cantik tuh nggak harus pakai bulu mata, nggak usah harus treatment tadi ya, nggak usah harus treatment yang harus merubah ini merubah itu. Dan sebenarnya kan kita tuh tipis banget sama mudarat gitu ya, maksudnya pekerjaan kita tuh kan tipis banget. Kalau mau mudarat ya bener-bener abis gitu kita di situ. Nah itu gimana sih caranya kita biar nggak kesana gitu? Iya. Karena yang tipisnya tadi ya yang jadi saking tipisnya ngancurin. itu kan nggak tahu kan, banyak yang nggak tahu di bagian tipisnya itu tuh. Iya, dan aku udah merasa banyak masukan nih dari yang tipis tadi. Ini nggak boleh nih, ini nggak boleh nih. Itu tuh udah banyak banget termotivasi aku. Nah kalau misalnya ngomongin tentang cantik itu ya Teteh udah lebih berpengalaman untuk mempercantik orang nih. Bisa dibilang bukan mempercantik ya, memperindah lah ya, karena udah cantik. Kalau aku sih nyebutnya bukan mempercantik teh, kayak mengeluarkan aura. Itu. Aura. Mengeluarkan sisi lembutnya, sisi anggunnya gitu. Nah itu kalau menurut Teh Echa sendiri, perempuan tuh bisa dikatakan dia anggun, lembut, cantik menurut Islam ya apa Teh? Ya pasti dari perilaku ya Teh. Kalau pengen lebih detailnya gitu. Dari perilaku tadi. Terus biasanya nanti ada bicaranya seperti apa gitu kan. Banyak ya Teh. Ternyata bukan masalah visual aja ya Teh. Oh bukan, iya. Sebenarnya kan makanya saya suka bilang, aduh auranya aura-aura gitu. Itu berarti kan memang aura banget gitu dia. Iya kan ada yang cantik tuh memang bener-bener dia tuh tapi nggak cantik tapi menarik gitu, gimana ya? Nggak cantik betul banget tapi dia tuh punya karismatik gitu. Nah itu yang lebih malah yang kita ingat gitu dibanding cuma cantik visual doang. Iya. Misalnya kita ketemu nih Teh, ada orang yang cantik aja gitu ya. Ketika dia berargumen, ketika dia ngobrol, ini orang cantik banget ya ternyata gitu. Itu mungkin dia dimaksud dengan aura tadi ya. Iya. Aura karisma gitu, cantik banget. Ngobrolnya sampai subuh gimana nih? Nginep aja bikin camping ya Teh. Kita bikin camping di sini di luar ya. Lumayan, tapi karena Teh Echa ini jadwalnya padat sekali. Insya Allah Telita ini yang aduh, mudah-mudahan di padatnya jadwal siapapun ya Teh, mudah-mudahan ada manfaat untuk orang lain. Amin. Ada manfaat untuk agama ini, ada manfaat untuk semua orang gitu ya, mudah-mudahan. Dan Lita yakini bahwa apa yang sedang Teteh perjuangkan pun ini berat sekali Teh. Dan kalau boleh berpesan sih, jangan takut juga kita mengeluarkan suara gitu Teh, karena mau siapa lagi selain kita gitu kan yang di dalam bidang ini gitu. Jadi
kalau ada suara-suara minus gitu di belakang yang ngomongin kita, yang underestimate sama kita, terus yang nyindir kayak udah suci aja, udah kayak nggak usah didengerin lah gitu. Yang penting kan kita menyampaikan emang benar-benar kebenarannya itu. Iya, gitu. betul. Jadi ketika kamu berjalan di bidang dakwah, ketika kamu berjalan untuk dakwah, jangan ragu gitu ya Teh. Apapun ujiannya gitu Teh. Karena Teteh pasti ngerasain banget ujiannya, banyak, duniawinya ada, tawaran-tawaran yang dulu datang lagi, nggak apa-apa lah, lingkungan ujian tuh lingkungan teman terdekat gitu kan, keluarga juga bisa gitu kan ya Teh. Aduh, Masya Allah, Teh semangat terus ya. Kita banyak orang yang sangat membutuhkan Teteh nih di kayak ginian. Saya membutuhkan teman-teman semua. saling berpegangan tangan, kita, ya, saling menguatkan, saling mengingatkan kalau misalkan ada salah-salah gitu ya yang nggak kita sadari gitu. Iya. Bismillah, mudah-mudahan insya Allah ya Teh. Kita mudah-mudahan di akhir zaman ini ya semakin dikuatkan, semakin saling bisa berpegangan tadi, mengingatkan tadi. Hatur nuhun Teh. Sami-sami. Teh. Jangan kapok ya aku. Enggak, seneng banget kalau udah diundang. Terima kasih ya, hatur nuhun. Kita bersyukur banget dapat jadwalnya Teh Echa dan Teh Echa bisa ke sini gitu. Iya. Aduh, alhamdulillah Allah udah jodohkan banyak banget ya Teh. Banyak banget Allah jodohkan aku ketemu sama Teh Echa. Dan ternyata kita udah pernah ketemu. Aku belum akbar. Allah, Masya Allah itu bikin kok bisa ya Teh gitu iya. Aku pun kaget loh Teh pas di Bogor pas Kostiwan benar berarti kita pernah berjodoh ya. Masya Allah sekali. Ketemu lagi setelah versi yang berbeda ya Teh. Iya, mudah-mudahan akan terus. Nah, berarti kan Teteh juga punya proses tuh, punya andil nih dalam proses hijrahnya seseorang kan. Teteh ada di situ, terus Teteh ngasih kesempatan aku untuk bertanya gitu kan. Itu kan jalan Allah melalui Teteh juga gitu ya. Masya Allah. Amin. Brandingin ya. Kalau ngomongin keajaiban Allah tuh ya Teh, atas hidayah orang tuh, Masya Allah. Atur nuhun ya Teh. Besok kesini lagi, besoknya lagi kesini. Insya Allah. Besoknya lagi sini. Jazakillah wirul jaza Teteh. Jangan kapok sama aku ini ya. Aku rewong dengan diskusi nanti. Terus juga jangan capek juga untuk selalu menyuarakan ini. Insya Allah. Banyak orang butuh Teteh. Insya Allah. Sampai sini aja mungkin dulu ya. Kita obrolan kita, nanti kita akan berbincang lagi di lain tema. Insya Allah. Amin, Allah amin. Seneng banget ngobrol sama Teh Lita. Aku yang seneng, pisan karena Teteh Masya Allah banget ilmu yang aku banyak dapetin dari Teteh. Sama-sama Teh, sama-sama masih belajar, saling mengingatkan. Amin. Mudah-mudahan kita bisa saling memberikan syafaat ya Teh. Amin. Sampai di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.